Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Iqbal. Dalam pelajaran PAI, kita mengetahui sebuah hadis yang sangat populer. Hadis ini knowledge to the land of China, yang artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Kenapa ada hadis seperti ini? Mari kita bedah bersama. Madinah dan China. Yasrib, nama lain kota Madinah, pada masa era Rasulullah menjelma menjadi kota berperadaban tinggi, menjadi rujukan hingga kini, mendapat julukan Madani, dan kini menjadi Madinah. Tiada lain karena dipimpin oleh Rasulullah SAW menggunakan ilmu. Seputar hal hadis tadi, Rasulullah menyebut Cina. Ada beberapa fakta yang perlu kita ketahui kenapa Rasulullah menyebut Cina dalam hadisnya. Yang pertama, fakta seputar Cina. Pada masa era Rasulullah SAW hidup, Cina pada saat itu dipimpin oleh dinasti Tang. Pada masa dinasti Tang, bisa dikatakan Cina mengalami zaman keemasan atau Golden Age karena maju pesat di berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, bidang seni, sastra, budaya, politik, pemerintahan, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ingin mengajarkan pentingnya ilmu dalam membangun sebuah peradaban. Oleh sebab itu, kita semuanya tahu kenapa Rasulullah SAW menyebut Cina dan apa spesialnya Cina pada masa itu. Tiada lain karena fakta-fakta seputar hal tadi. Oleh sebab itu, kita perlu ketahui bersama bagaimana caranya agar umat Islam mampu kembali berjaya sebagaimana era Rasulullah SAW dan masa keemasan setelahnya. Sehingga tujuan pelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu memahami keutamaan mencari ilmu, siswa memahami masa mencari ilmu, siswa memahami dalil mencari ilmu, dan siswa memahami tujuan dari mencari ilmu. Sehingga kita mempelajari apa hukum mencari ilmu, hal apa yang paling utama kita pelajari, kapan kita wajib mencari ilmu, apa kelebihan orang yang mau belajar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukum mencari ilmu. Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya tolabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, diwajibkan, ala kulli muslim, atas setiap muslim. Kenapa Rasulullah mengatakan wajib hukumnya mencari ilmu bagi setiap muslim? Bukan hanya orang laki-laki, tapi kepada setiap muslim, atau baik laki-laki maupun perempuan. Tiada lain karena setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu orang kaya maupun orang miskin, memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan yang membutuhkan ilmu untuk agar mampu sukses dan survive dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, materi apa yang terbaik untuk kita pelajari? Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya khairukum, sebaik-baik dari kalian, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah menaruh perhatian besar terhadap ilmu. Ilmu apa yang dipelajari adalah ilmu Al-Qur'an. Kenapa Al-Quran dipelajari? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam, di mana Al-Quran salah satunya memiliki ciri fungsi, yakni berlaku sepanjang zaman. Artinya Al-Quran ini bisa dijadikan pedoman baik pada masa era Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, dan masa-masa setelahnya hingga kini dan nanti kemudian. Wa 'allamahu, dan senantiasa mengajarkannya. Sebab apa? Agar orang-orang Islam kembali kepada Al-Quran. Ketika orang Islam mampu kembali kepada Al-Quran, maka kejayaan Islam akan mampu diraih kembali. Selanjutnya, masa mencari ilmu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya,
Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu, minal mahdi, dari bayi atau dalam buayan, ilal lahdi, atau liang lihat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah manusia yang senantiasa harus belajar, baik ketika dia masih dalam buayan hingga ke liang lahat. Kenapa demikian? Karena manusia hidup selalu dengan perubahan-perubahan yang sedemikian rupa, sehingga manusia terus beradaptasi, terus belajar agar mampu menjalani hidup dengan baik dan sukses. Ketika seorang bayi, dia belajar bagaimana caranya berjalan, bagaimana caranya makan, bagaimana caranya berbicara, dan seterusnya. Ketika orang yang akan meninggal, dia belajar bagaimana memberikan kesan yang baik dalam hidup, bagaimana membina keluarga, bagaimana memberikan manfaat pada orang-orang sekitarnya. Yang terakhir adalah keutamaan pencari ilmu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bidzariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu menjadi hal yang penting bagi umat Islam, sebab ilmu memberikan manfaat pada dirinya dan sangat dicintai oleh Allah. Sebab orang-orang yang berilmu mungkin akan salah, tapi dia akan memperbaiki. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, dia salah dan akan mengulangi kesalahan-kesalahannya kembali. Sebab itu Allah menjelaskan orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang berada di dalam derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yang terakhir, kesimpulannya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengutamakan ilmu. Masyarakat yang berilmu bagaikan pohon yang berbuah, mampu memberikan manfaat bagi sekitarnya. Jika dia hidup, dia akan saling tolong-menolong dan menyebarkan kebaikan. Jika dia mati, dia akan meninggalkan sejarah yang baik untuk pelajaran generasi-generasi setelahnya. Sekian materi mengenai pentingnya kita belajar dan mencari ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you